Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini kita akan bersama merenungkan makna adorasi yang membuat kita ketularan bau harum Tuhan Yesus Kristus. Adorasi membuat kita ketularan bau harum Kristus. Kata ketularan sekarang ini sedang sangat populer berkaitan dengan pandemi corona ini. Kita diwajibkan untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain dari yang namanya tertular virus corona. Entah kita harus memakai masker setiap kali, lalu cuci tangan, ataupun jaga jarak dalam setiap kesempatan ketemu orang-orang. Ini sangat baik dan perlu supaya kita tidak saling menularkan hal yang kita hindari, yaitu virus corona. Tetapi kalau kata penularan ini sebenarnya juga bermakna positif juga, dalam arti kalau yang ketularan itu ketularan dari kesucian orang, kesucian dan kebaikan orang, terlebih adalah kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Kita kalau beradorasi itu selalu kita berada dalam wilayah ruangan bersama Tuhan Yesus yang ditahtakan dalam sakramen Maha Kudus di Monstrans. Di sana kita bersembah sujud dan mengalami yang namanya dalam satu ruangan itu keharuman Tuhan Yesus Kristus, keharuman kekudusannya. Kita tentu saja kalau pas adorasi itu benar-benar kita dekat dengan Tuhan. Dia hadir dalam rupa roti, dan roti itu menurut hakikatnya sungguh-sungguh adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan adorasi kita membiarkan diri ditulari kekudusan, kebaikan, kemurahan hati dari Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu dalam tingkat yang lebih sehari-hari, kita juga ngalami ya, kalau ada teman kita ngantuk dalam satu ruangan, kita cepat ikut-ikutan tertular ngantuk. Kalau ada orang lain yang menguap, yang lain ikut menguap. Kalau pas jam makan ada yang perutnya keroncongan, yang lain juga ikut. Kita mudah sekali tertular. Apalagi kalau ini yang menularkan adalah Kristus, keilahiannya, kesuciannya, dan itulah yang kita harapkan terjadi saat kita beradorasi. Dengan demikian adorasi itu saat kita sungguh-sungguh ada dalam radar, ada dalam jangkauan kekudusan Kristus. Beradorasi di ruang doa atau di kapel adorasi, kalau sekarang ini kita masih menggunakan adorasi secara online, kita berada dalam jangkauan kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Kalau kita berada di ruangan adorasi itu sendiri sudah membuat kita tertular daya ilahi, kebaikan, keharuman Tuhan Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, akan begitu. Apapun yang kita lakukan atau kita doakan, bahwa kita berada bersama Yesus Kristus dalam adorasi sudah membuat kita berubah, yakni tertular dari kekudusan dan kekuatan daya ilahi Kristus. Tentu saja penularan ilahi itu tidak otomatis, seolah-olah kalau kita sudah dekat dengan sakramen Maha Kudus, adorasi lalu kita akan menjadi orang baik, orang murah hati, orang suci. Nyatanya kita juga masih sering ingin marah, lalu juga kurang murah hati, atau hal-hal yang sering menjadi sifat-sifat kita yang kurang baik masih tetap muncul. Mengapa? Meskipun kita sudah beradorasi, katanya tadi
ada penularan bau harum Kristus, yaitu kekudusannya, kesuciannya, dan seterusnya. Nah, ini persis. Kalau kita ingat, Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur, maka benih yang ditaburkan Tuhan, yaitu sabda Allah, itu hanya bisa tumbuh dan berbuah, berkembang, berbuah, bergantung pada jenis tanahnya. Maka bagaimana bau harum Kristus, kebaikan, kekudusan, daya ilahi Kristus itu dapat bekerja dengan maksimal dan baik, ya bergantung kepada jenis tanah, bergantung pada diri kita, bergantung pada tanggapan kita. Persis itulah kerjasama yang dibutuhkan. Kalau Tuhan bersabda dengan sungguh indah dan baik dan sangat inspiratif, tapi kita menutup telinga kita, ya gak ada gunanya. Benih yang ditaburkan yaitu keharuman Kristus, kebaikannya, kemurahan hatinya, belas kasihnya, lewat sakramen Maha Kudus, hanya tertularkan ke kita ketika kita membuka diri menjadi jenis tanah yang subur, bukan jenis tanah yang bebatuan atau jenis tanah yang banyak semak durinya. Sebab kalau jenis tanah itu bebatuan, itu hanya sebentar. Kita senang adorasi, tapi dalam berjalannya waktu, luntur, akhirnya tidak pernah doa lagi. Itu namanya hangat-hangat tai ayam. Hanya senang pada awal, sesudahnya tidak bertahan. Atau kalau kita ini model jenis tanah yang banyak semak durinya, itu berarti kita gampang khawatir akan macam-macam hal. Sehingga ketika kita ini itu, ribut ini itu, lalu kita sudah tidak adorasi. Nah, kita mohon supaya kita menjadi tanah yang subur. Sebab benih sabda Allah, yaitu kekudusan Kristus yang ditaburkan dalam adorasi, hanya akan tumbuh kalau kita menjadi tanah yang subur, yang terbuka, yang membiarkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, agar Tuhan sendiri bisa sungguh berkarya secara optimal maksimal dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita dengan bau harumnya dan mengubah hidup kita seperti Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.